menghormati proses hukum yang ada. Pak, di Ya. intervensi politik bagaimana Pak menanggapinya, Pak? Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. Johnny G. Plate tersangka, Jokowi minta semua pihak hormati proses hukum. Kenyataannya seperti itu, maka justru malah orang makin curiga. Kan biasanya para politisi biasanya menyembunyikan sesuatu, ya, bukan seperti yang dikatakannya itu, tapi mungkin kebalikannya itu. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan menggunakan pengaruh dan kewenangannya untuk mendorong kemenangan salah satu kontestan dan menjegal, menolak calon kontestan yang lain. Nah, itu yang saya sebut dengan rumus Jokowi 9 strategi 10 sempurna. Jokowi mau kasih sinyal bahwa ya kira-kira mesti nego dengan saya lah kalau ngerampok calon raja saya itu Ganjar. Ini kesempatan sebetulnya tuh, dan Jokowi dapat poin itu. Kalau Anies Baswedan siap untuk tidak menjadi capresnya Nasdem, ya tidak jadi nyapres lah begitu, itu lolos itu Johnny G. Plate itu. Jadi memang nuansa politiknya dianggap cukup serius ini. Tetapi sebetulnya kejadian semacam ini sudah kita duga dari awal Anies akan dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem kan. Kan kasus-kasus ini terbuka lah kita menganalisis. Jadi sebetulnya poin kita sekarang adalah mau apa? Kalau Johnny G. Plate udah ditersangkakan itu artinya prosesnya sampai dia dihukum di atas 5 tahun tuh. Itu intinya tuh. Begitu kena hukuman atau dalam proses pemeriksaan pun suara Nasdem akan drop karena dianggap ini partai korup ternyata tuh. Jadi elektabilitas Nasdem akan turun. Itu berarti legitimasi Anies juga akan menurun. Sedemikian langkah-langkah yang dilakukan untuk menjegal Anies. Ini harusnya pilihan rakyat, bukan pilihan Presiden Jokowi, bukan pilihan oligarki. Nah, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya merespons penetapan tersangka terhadap anak buahnya, yaitu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi proyek pembangunan BTS. Beberapa hari sebelum Johnny ditetapkan sebagai tersangka, berbagai spekulasi muncul. Salah satunya mengaitkan proses hukum terhadap Plate dengan dukungan Nasdem terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ditanya soal apanya isu intervensi politik, Jokowi yakin Kejaksaan Agung profesional dalam penetapan tersangka ini. Jokowi juga yakin Kejaksaan Agung terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus ini. Mahfud MD jadi pelaksana tugas Menkominfo. Setelah Johnny menjadi tersangka, Jokowi pun resmi menunjuk Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai PLT Menteri Komunikasi dan Informatika. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan langsung menahan Johnny yang mengenakan rompi merah dan membawanya ke mobil tahanan. Pengumuman penetapan tersangka dilakukan setelah Kejaksaan Agung memeriksa Plate hari ini. Ini merupakan kali ketiga Plate diperiksa dalam kasus korupsi BTS di Kominfo. Sebelumnya, Plate telah diperiksa pada 14 Februari dan 15 Maret 2023. Plate menjadi orang ke-6 yang ditetapkan menjadi tersangka kasus ini. Sebelumnya, Kejaksaan telah menetapkan 5 tersangka. Kejaksaan telah menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka di kasus ini. Salah satu tersangka adalah Direktur Utama Bakti, Anang Ahmad Latif. Sementara 4 tersangka lainnya merupakan 4 pihak swasta mulai dari konsultan hingga kontraktor proyek. Kejaksaan Agung menduga Anang DKK melakukan pemufakatan jahat untuk mengatur tender proyek dan menggelembungkan harga. Akibat perbuatan tersebut, BPKP memperkirakan kerugian negara dalam kasus ini mencapai 8,32 triliun rupiah. Perhitungan BPKP ini dilakukan berdasarkan hasil audit, verifikasi, dan observasi fisik di lokasi dan meminta pendapat beberapa ahli. Nama Plate pertama kali terseret lewat keterlibatan adiknya, Gregorius G. Plate. Kejaksaan menyebutkan Gregorius telah mengembalikan 543 juta rupiah kepada penyidik. Uang itu diduga berasal dari proyek BTS Kominfo. Proyek pembangunan BTS di Kominfo dilaksanakan oleh Badan Layanan Usaha, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi alias Bakti, dan berada di bawah Kominfo. Pembangunan BTS 4G merupakan proyek tahun jamak yang menelan biaya hingga 11 triliun rupiah. Proyek ini meliputi pembangunan sekitar 9.000 tower pemancar di ribuan desa dan kelurahan di Indonesia yang berada di daerah terdepan, terluar, dan terpencil atau 3T. Amin Rais dorong Surya Paloh pakai mulut ex-Jaksa Agung untuk bongkar dugaan korupsi konco-konco anak dan menantu Jokowi.
Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais mendorong Surya Paloh untuk buka-bukaan dan bermental kuat melawan Jokowi. Hal itu sebagai dampak dari ditahannya Sekjen Nasdem Johnny G. Plate dalam kasus di Kejaksaan Agung. Amin menilai dengan ditetapkan Plate sebagai tersangka jadi pintu masuk untuk membongkar kasus korupsi orang-orang dekat di lingkaran Jokowi. Amin menilai Jaksa Agung di periode pertama Jokowi yang juga kader Nasdem M. Prasetyo punya data siapa saja orang terdekat Jokowi yang menikmati uang korupsi.